Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audin Halsabila dengan NIM 202031047 dari kelas B, jurusan Teknik Informatika. Saya berasal dari kampus Institut Teknologi PLN Jakarta. Di sini saya membuat video ini dikarenakan dikasih tugas ujian akhir semester mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer dengan nama dosen Hendra Jatnika, Eskom Mkom. Nah, di sini saya dikasih tugas untuk membahas suatu interface aplikasi beserta ragam dialognya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari interface itu atau user interface. Nah, user interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Tampilan UI dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh penggunanya. Nah, selanjutnya saya membahas aplikasi interface untuk check-in hotel secara online di Hotel Widya Dharma. Di sini gambarnya. Dari desain aplikasi interface yang saya bahas kali ini tentunya memiliki sebuah karakteristik. Yang pertama, karakteristik latar belakang. Mengapa saya memilih warna latarnya itu biru terang tapi ke soft, agak warna soft gitu. Alasannya adalah karena saya ingin menampilkan latar belakang yang lebih cerah dan enak dilihat oleh para pengguna aplikasi ini, dan agar tidak bikin mata sakit ataupun perih saat menggunakan atau menatap aplikasi ini di layar handphone ataupun di layar laptop pengguna. Nah, yang kedua, mengapa saya memilih judulnya itu dengan ragam dialog teks biasa yang berwarna kuning, karena agar lebih kontras dari tulisan-tulisan teks, ragam dialog teks lainnya yang di bawahnya itu. Karena kan judul itu melambangkan suatu nama aplikasi, nama besar aplikasi tersebut. Jadi warnanya itu harus lebih beda dan lebih kontras dari warna yang lainnya, dan agar terlihat lebih jelas oleh para pengguna aplikasi tersebut. Yang pertama ada nama dan sebagai hotel. Nah, di sini ada nama aplikasi atau nama hotel tersebut. Nama yang cukup simpel dan cukup untuk memberitahu pelanggan bahwa aplikasi ini milik Hotel Widya Dharma. Nah, yang seperti yang saya jelaskan tadi, judulnya ini saya kasih hanya bentuk teks biasa yang berwarna kuning dan lebih mencolok. Dan di bawah nama tersebut ada kata-kata nyaman, modern, dan profesional. Kata-kata tersebut merupakan gambaran atau semboyan dari hotel tersebut. Kata-kata tersebut merupakan penarik agar para pelanggan mau dan percaya kepada kualitas dari Hotel Widya Dharma tersebut. Selanjutnya ada ragam dialog yang bisa diisi. Nah, di sini ada data tamu, data kamar, dan tanggal check-in dan tanggal check-out. Di sini ragam dialog yang bisa diisi itu ada ragam dialog text box, ragam dialog teks biasa, dan ragam dialog gulir ke bawah. Nah, di box data tamu itu ada kode tamu, telepon, nama tamu, dan alamat. Nah, di kode tamu semuanya itu saya kasih text box, ragam dialog text box, yaitu ada box berwarna putih untuk kita isi dalam bentuk teks sesuai dengan data kita. Dari kode tamu itu di sebelah text box-nya itu ada search box. Search box itu berfungsi untuk
saat kita sudah membooking kamar hotel, kita kan pasti dikasih kode tamu. Nah, saat kita memasukkan kode tamu di situ, kita akan mencari kode tamu tersebut apakah ada di hotel tersebut dan masih kosong atau belum. Jadi, saat kita memasukkan kode tamu, sudah kita ketik kode tamu tersebut di dalam text box, kita akan mengklik search box tersebut. Selanjutnya ada telepon, nama tamu, dan alamat. Itu adalah ragam dialog text box. Yang kedua yaitu ada data kamar. Data kamar ada kode tipe, nomor kamar tersedia, deskripsi kamar, tipe kamar, dan harga per hari. Nah, itu sama seperti tadi, itu adalah ragam dialog text box yang dimana kita mengisi teks di dalam box putih tersebut. Nah, di sini mengapa saya memilih text box-nya itu berwarna putih agar lebih enak dilihat saat kita mengisi data dan warnanya itu tidak nabrak ke warna apapun. Kan biasanya tulisannya itu warna hitam. Nah, jadi hitam ke putih itu kan cocok. Jadi tidak membuat susah dibaca oleh para pelanggan. Kembali lagi ke data kamar tadi, ada kode tipe. Nah, di sebelah kode tipe itu sama seperti kode tamu tadi, ada search box. Nah, fungsinya sama, kita masukkan kode tipe kamar kita lalu kita cari, agar lebih mempermudah para pelanggan untuk mencari kode tamu dan kode tipenya. Lanjutnya, ada nomor kamar yang tersedia. Nah, di ujung text box nomor kamar yang tersedia itu ada tanda panah ke bawah. Nah, itu bisa kita gulirkan ke bawah, lalu kita cari nomor kamar yang masih tersedia atau yang masih kosong dan masih bisa kita booking ataupun check-in secara online. Nah, jadi itu juga bisa mempermudah para pelanggan tanpa harus mencari satu-satu nomor kamar yang masih tersedia. Nah, kalau deskripsi kamar itu nanti setelah kita mengisi kamar yang tersedia dan kode tipe kamar, itu muncul deskripsi kamar yang kita pilih tersebut atau yang disediakan untuk kita. Ada tipe kamar dan harga per hari juga. Selanjutnya ada tanggal check-in dan tanggal check-out. Nah, ini sama seperti nomor kamar yang tersedia tadi. Di ujung text box tanggal check-in dan check-out itu terdapat tanda panah atau kotak persegi, namanya ragam dialog gulir ke bawah. Fungsi ragam dialog gulir ke bawah adalah mengapa saya memilih ragam dialog gulir ke bawah itu agar memudahkan para pengguna untuk mencari tanggal, bulan, dan tahun agar lebih rinci. Jadi kita tinggal mengklik ataupun menggeser ke kanan dan ke kiri untuk mencari tanggal check-in dan tanggal check-out-nya. Serta agar lebih memudahkan para pengguna untuk memasukkan data-datanya ke dalam aplikasi interface ini. Dan yang terakhir ada paling bawah ada box simpan dan batal. Nah, simpan dan batal ini jika kita mengklik simpan, maka data yang kita isi tersebut di interface aplikasi tersebut bakalan tersimpan data-data kita, dan data-data tersebut akan tersampaikan kepada para pihak hotel ataupun pihak resepsionis hotel tersebut. Tetapi jika kita mengklik batal, maka data yang kita isi tersebut akan batal dan akan hilang serta tidak sampai kepada pihak hotel tersebut. Maka dengan dari itu kita tidak bisa membooking hotel atau check-in hotel secara online. Nah, itu tadi penjelasan detail-detail atau karakteristik ragam dialog dari suatu interface aplikasi booking atau check-in hotel secara online. Nah, adapun tujuan user interface itu sendiri adalah yang pertama menyesuaikan interface atau antar muka pengguna dengan tugasnya. Jadi dengan adanya aplikasi interface ini lebih memudahkan branding atau komunikasi antara pihak hotel tersebut dengan para
pelanggan yang ingin check-in dan check-out agar lebih mudah dan efisien waktu. Yang kedua, membuat antarmuka pengguna menjadi efisien. Yang ketiga, memberikan arus balik yang tepat kepada pengguna. Selain menguntungkan bagi para pihak hotel, dengan adanya aplikasi interface ini juga menguntungkan bagi para pelanggan hotel yang ingin check-in secara online. Yang keempat, itu adalah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dimanfaatkan. Dan yang kelima, itu memperbaiki produktivitas dari pengetahuan pegawai. Dengan adanya saya bacakan tujuan aplikasi interface tadi, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita menggunakan aplikasi tersebut dengan baik agar bisa lebih memudahkan kehidupan kita sehari-hari, agar lebih menghemat waktu dan menghemat tenaga juga. Nah, selanjutnya, seberapa penting sih desain user interface itu? Mungkin bagi sebagian orang akan bertanya seberapa penting penerapan dari desain user interface. Di sini saya akan memaparkan beberapa alasan mengapa antar muka atau user interface sangat penting dalam sebuah pengembangan desain produk UI. Yang pertama, desain user interface membantu meningkatkan traffic website ataupun suatu aplikasi. Yang kedua, itu membantu memudahkan penggunaan suatu aplikasi. Yang ketiga, mendukung terbentuknya user experience atau UX yang tepat dan optimal. Lalu, apa saja manfaat user interface tersebut? Nah, setelah mengetahui bentuk pentingnya sebuah desain antarmuka, selanjutnya saya akan membahas atau memberitahu kalian manfaat user interface tersebut, sehingga Anda akan lebih paham mengenai tujuan dari pembuatan UI itu sendiri. Yang pertama, manfaat user interface tersebut adalah memudahkan dalam proses interaksi dengan pengguna user. Desain yang baik tentu saja memberikan tampilan yang menarik dan mudah untuk digunakan. Manfaat user interface adalah menjadi sebuah jembatan antara pengguna dengan aplikasi tersebut. Jadi semua yang Anda lihat dan dapat berinteraksi di dalamnya, maka disebut dengan tampilan tampilan antarmuka atau UI. Yang kedua, yaitu meningkatkan branding sebuah perusahaan. Dapat meningkatkan branding atau nilai suatu produk perusahaan sehingga user dapat mengetahui dengan jelas produk atau jasa layanan bisnis apa perusahaan Anda tersebut. Yang ketiga, yaitu meningkatkan keuntungan dalam berbisnis atau dalam bisnis yang sedang Anda jalankan. Nah, antarmuka pengguna yang berkualitas merupakan tampilan yang dapat memberikan peningkatan dalam keberhasilan dan pencapaian bisnis, sehingga kita dapat mengetahui dan menyusun manajemen aplikasi apakah tampilan desain aplikasi yang kita buat sudah sesuai dengan kebutuhan produk atau perlu diimprovisasi lagi. Selanjutnya, bagaimana karakteristik dan cara membuat user interface yang baik? Yang pertama, yaitu jelas dan konsisten. Yang kedua, responsif dan menarik. Dan yang ketiga, terstruktur dan efisien. Keempat, tepat sasaran. Dan yang terakhir adalah mudah diolah. Jadi kesimpulannya adalah user interface adalah tampilan visual pada sebuah perangkat lunak yang menjadi penghubung antara pengguna dengan sistem yang sudah dibuat tadi. Antarmuka atau user interface dan pengalaman pengguna atau UX merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki keterkaitan meskipun tujuan penerapannya yang jelas berbeda. Dan terakhir adalah kunci dari semua antarmuka atau interface pengguna yang baik adalah mampu memberikan tampilan dan interaksi yang sesuai dan memudahkan pengguna dalam mencari informasi maupun tujuan dalam perangkat lunak tersebut. Sekian video dari saya dan penjelasan tentang user interface aplikasi booking hotel secara online tadi. Bila ada salah kata, saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.